Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahul maqrubu bil ihsani. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu masyhuru bi amanati. Sallallahu wa sallama sayyidina wa habibina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa juratihi wa atwa'ihi, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengaturkan pujian kepada Allah yang Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk, memberikan taufik dan kemudahan untuk melakukan kebaikan, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis al-khair ini. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu dikumpulkan dalam kebaikan dengan iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan rahmat dan taufik dan hidayah kepada kita semua sampai pada akhir ajal kita dan menemukan kehidupan di hadapan Allah yang semestinya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran malam ini ada 40 kemuliaan, 20 kemuliaan dunia, 20 kemuliaan akhirat. Mudah-mudahan malam ini tuntas dan menyampaikan. Kalau ada tuntas kita sambung akan yang berikutnya. Imam Ghazali mengatakan orang taat kepada Allah yaitu ada 40 kemuliaan, 20 di dalam dunia, 20 kemuliaan diberikan Allah selama masih hidup, dan 20 sisanya diberikan Allah di alam yang lain, yaitu adalah alam akhirat. Di antaranya adalah dimudahkan baginya sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan perkara yang ditakuti oleh para nabi, hingga selalu memohon mereka itu dimudahkan sakaratul mautnya. Sampai nabi pun takutan. Kita kada takutan nggak? Nabi aja, para nabi takutan, memohon kepada Allah dimudahkan sakaratul maut. Jadi kita disuruh mengikuti para nabi, meminta kepada Allah agar ditolong menghadapi sakaratul maut, dan diminta dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perlu dihafal, dibaca 171 kali. Nang mata hendak guring, nang mata tuh hendak guring, memberuring jangan. Jadi seolah kita mati, nang hendak guring sudah nang mengantuk benar. Dibaca 171 kali. Allahumma a'ini alal maut wahawinhu alayya. Ulangi, Allahumma a'ini alal maut wahawinhu alayya. Itu dibaca 171 kali.
hari nang hendak mengantuk, insya Allah orang itu matinya tanpa hisab. Membacanya orang itu bila bujur dibaca dilazimkan pada malam hari ketika hendak tidurnya nang hendak mengantuk ning bujur, dia baca tulang, sumsum, daging, kulit dan rambut itu disertai dengan doa tadi masuk ke dalam hati sumsumnya, hati kulitnya, semuanya, maka orang itu tanpa hisab. Artinya apabila kita membaca hanya sekadar membaca tapi tanpa dalam sumsumnya, dalam hatinya, maka orang itu juga tetap dihisab. Jadi dibaca Allahumma a'ini alal maut wa hawinhu alayya. Itu dibaca. Nabi kita meminta kepada Allah pertolongan menghadapi kematian dan minta dimudahkan menghadapi kematian itu, maka beliau sering membacanya Allahumma a'ini alal maut wahinahu ilayya. Ada di antara nabi-nabi yang mati bagaikan minumnya air dingin. Jadi ada nabi-nabi yang mati sebagaimana air yang dingin. Rasanya tuh air tuh dingin. Allah berfirman, alladzina tatawaffahumun malak atau taibin. Artinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang diambil ruhnya para malaikat dengan senang dan aman. Jadi sakaratul mautnya nang kurang bujur-bujur, nang bertakwa kepada Allah, inya tenang, kadang merasa gelisah, dia senang, kadang merasakan apapun. Itu orang yang bertakwa. Seorang hamba diberikan Allah ujian, baik ujian yang menyangkut iman dan ujian kebesaran. Baik kebesaran menyangkut dengan sakitnya dan menghadapi kematian. Bagaimana itu sakitnya kematian? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, yang artinya bahwa kematian itu lebih sakit daripada dicincang 10.777 pedang. Pedang itu laksa-laksa orangnya enggak biasa kita. Nah seperti itu cancangannya. Sakitnya sifat jasmani dan lagi di dalam kematian itu. Nah sakitnya itu. Diuji iman seseorang, diuji keteguhan hatinya, diuji kehakikatnya sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi dua kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang sakaratul maut. Oleh karena itu, oleh para nabi minta kepada Allah agar dipelihara dan dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Orang yang takwa kepada Allah diberi Allah kemuliaan dan kemudahan menghadapi sakaratul maut. Yang tatapnya makrifat dan iman. Tatapnya iman inilah yang mengabulkan rasa takut dan ngeri. Jadi iman di dua. Makanya kan sudah ada ulun mencontohkan, aku ingin masuk surga bukan tergiur karena kenikmatan surga, melainkan kekasih hati, yaitu adalah iman. Nah, iman lebih tinggi daripadanya surga. Nah, karena
memikirkan tatapnya ma'rifat iman ini, orang-orang luhur para menangis kesusahan hati. Orang yang takwa kepada Allah, sapanya hidupnya diberi Allah kemuliaan, ma'rifat tetapi dan berubah dalam menghadapi sakaratul maut. Jadi nak orang mulia itu sidin kada gentar, kada takutan menghadapi sakaratul maut. Rasanya rasa tenang, nyaman. Itu bagi orang yang bertakwa. Orang yang kada bertakwa rasa gentar dan takut. Apalagi dengan dikotori dengan dosa-dosa kita. Orang yang mempunyai dosa besar itu dikhawatirkan matinya dan membawa ma'rifat iman. Orang yang mengekali minum arak atau minuman sebelum wafatnya, sebelum matinya, dicabut imannya. Jadi nak kayak orang minum arak, minum minuman, minum hamar, apa dan sebagainya. Apabila orang itu belum bertobat, maka iman ma'rifatnya itu menjauh, menghilang daripadanya. Jadi nang minuman-minuman tak, apalagi nang ada barang haram di dalam awak kita. Barang haram kok ada nang di awak kita. Apabila kita kada bertobat, iman dan ma'rifat itu menjauh ketika kita sakaratul maut. Ada mau bawa Arabnya. Makanya sering baca doa Allahumma gfirli, wahai Tuhanku ampuni aku. Wada'tu zambi, berasihakan jiwa ragaku. Tohir qalbi, suciakan hatiku. Waghfir li zambi, ampuni kesalahan dosa-dosaku. Itu sering kali dibaca. Hendak sembahyang sudah dibaca, hafal itu sudah sembahyang. Allahumma inni as'aluka taubatan li atuba biha ilaik. Sebelum mengangkat usalli dibaca supaya hati kita berhadap dengan Allah, ibadah dengan Allah itu bersih dan lapang. Rasa parah awan Allah itu dibaca. Ini kada langsung mengangkat sejadah, langsung usalli lagi. Ada beberapa bacaan lagi dibaca supaya hati kita ini banyak dosa kita. Nah, jadi orang yang dicabut oleh itu, apabila ini ada barang haram di dalam tubuhnya, maka ma'rifat dan iman itu akan menjauh daripadanya. Atau orang yang minuman-minuman masih awaknya itu berbau dengan minuman barang yang haram, maka dan ma'rifatnya itu akan menjauh daripadanya ketika dia sakaratul maut. Nah, jadi yang memabukkan, apabila orang mabuk tuh kada sempat bertobat, inya sampai mati, biasanya imannya itu, ma'rifatnya itu dicabut sebelum mati. Jadi sebelum mati dicabut imannya itu. Di dalam kitab Satalibin, orang yang durhaka kepada ibu bapak, termasuk juga kepada kada meminta ampun awan mama abah, padahal seringkali menyakiti, mendustai kuitan, macam-macam dengan kawitan, kada meminta ampun awan kawitan, sehingga dia mati, matinya itu kada membawa iman dan ma'rifat. Nah, jadi kita ini sudah tuha lagi, tuha hanya belajar ilmu nangka ini. Dahulu kada sempat minta ampunan kuitan, mamamai kuitan sudah mati. Banyak kipian membaca doa Allahumma ini tadi supaya dimudahkan dengan sakaratul mautnya kita. Dan kemudian daripada itu membawa iman dan ma'rifat, banyak dosa-dosa besar yang membahayakan apabila dia segera bertobat, sebab biasanya mati ma'rifat imannya itu tertinggal kada umpan
Jadi bila orang itu pada segera bertobat, maka mati orang itu tidak umpat iman dan ma'rifatnya ada mengiringi awan minyak sakaratul maut. Allah Ta'ala berfirman, yusabbilahu alladzina amanu bil qawli sabit bil hayati dunya bil akhirah. Artinya Allah akan menetapkan iman orang-orang yang beriman dalam ucapannya tetap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Artinya orang itu nang berucap bujur-bujur, nang diucapakannya dengan mengata di dalam dunianya la ilaha illallah sampai ke tulang sumsumnya, daging dan otaknya, maka mengiringi itu sampai ke dalam akhirat. Apabila ingin membaca cukup di muntungnya aja sekadar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang tuh harap apapun ilmunya tapi hanya sekadar membacanya aja, maka orang itu tadi tidak mengiringi amal ma'rifat dan imannya ke dalam akhirat. Nang kayak apa caranya? Membacanya biar baca la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, kata Allah, Muhammadur Rasulullah. Lalu bahasa kiasan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah. Artinya bersaksi, menyaksikan atau bersaksi. Kalau bersaksi bujur-bujur, kalau menyaksikan berarti kada bujur. Jadi dia tuh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bersaksi, menyaksikan. Kita tuh menyaksikan apa yang kita ucapkan sampai ke hati apa kada. Bila kada sampai ke hati, nah itu kena kada kau mengiringi dia ke akhirat. Nih, seringkali ditahiyat tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Hanya muntuknya enggak. Kan sampai tak? Kena ke akhirat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi Nabi itu adalah pesuruhnya Allah. Berarti kita ini saksinya, menyaksikan sampai akan hati. Jangan muntung aja membaca, sampai akan ke hati bahwa aku ini nang duduk sembahyang ini orang nang bujur-bujur menyaksikan mengucap nang dua kalimat syahadat tadi. Nah itu yang menerima kiriman ingat dan menyenangkan kabar gembira, ridha cerita iman. Nah, jadi ridha cerita serta dengan iman. Orang-orang yang selalu taat kepada Allah sebelum dia wafat, dia dikirimi rasa aman, dikirimi Allah rasa gembira, sebagaimana firman Allah Ta'ala, an la tahafu unna tahjanu wa abashiru bil janatir lati kuntum tu'adun. Artinya janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih hati dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kalian. Ini kabar berita yang orang mengucap penyaksian tadi. Jadi bila orang mengucap dengan penyaksian, jangan takut, berarti disambut oleh Allah dengan surga. Paham kan sudah? Nah mengucap tadi tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Hati pian aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi itu adalah pesuruh Allah. Berarti pian saksi bujur-bujur menyaksikan. Sampaikan ke tulang sumsum pian, sampaikan ke tulang darah daging pian,
seluruh tubuh pian merasakan itu tadi ucapan, maka itu kena mengiringi pian ke dalam akhirat. Jadi bilinya sudah paham nama itu pian, insya Allah. Dan ini kabar berita ini dikumpulkan Allah kepada orang-orang selalu taat begitu dia sakaratul maut. Nah, mengiringi tadi ucapan kalimat tadi. Jadi hamba itu dia tidak takut yang bekal dia datangi. Hamba itu ada takutan mendatangi orang yang didatangi di akhirat, dan tidak susah dan tidak sedih mengenai apa yang ditinggalkan di dunia ini. Yang paling susah itu adalah orang mati kadada kabar gembira. Nang paling susah orang nang mati kadada kabar gembira. Itu nang paling susah. Kabar gembira itu ada. Matinya menghadapi kadada tahu. Inya mati itu kada tahu, nang dihadapi anak mati pun kada tahu. Ini nang paling susah. Ada orang nang beriman dan takwa, inya anak mati tahu. Kenapa? Inya gembira. Ada nang kada tahu nang mati ini, kada tahu di mana, tak langsung mati mana tahu. Nah itu nang kada tahu. Nah, jadi orang nang mati nang kayak itu tadi, anak bini kayak apa sehingga matinya itu menambah kesusahannya. Mana sudah sakit ditambah lagi dengan anak bini, ditinggalkan harta, ditinggalkan kayak apa menghadapi akhirat, dan kayak apa banyaknya itu harta menambah susah. Nang mati nang tampang kada tahu tadi tak menambah susah. Kalau orang yang takwa itu mana matinya orang yang takwa. Orang mati yang takwa itu sudah nyaman, ditambahi pulang kiriman berita dari Allah bahwa engkau sudah disediakan kelapangan dan kegembiraan. Nah orang bertakwa ini, orang yang bertakwa ini apabila inya mati, matinya itu anak bininya dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Nah orang bertakwa ini karena berkat dengan orang bertakwa tadi. Coba lihat orang yang bertakwa itu lihat rohnya diangkat ke langit, dimuliakan oleh para malaikat langit. Jasadnya dimuliakan oleh orang yang memuliakan. Kenapa? Karena ini senang. Jasadnya itu dimuliakan. Jasa untuk di bumi dimuliakan, rohnya dimuliakan oleh malaikat langit. Nah itu orang yang bertakwa. Nang bujur-bujur luar dalam isinya, luar dalam tadi itu ingat nang dibaca tadi, nang udah belum terangkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Artinya ini itu menyaksikan dan saksi. Bujur-bujur saksinya. Nambilnya bujur, maka itu akan nyaman. Nah, jadi dijaga oleh Allah, dilapangkan dan disediakan pulang kebahagiaan. Nah, jadi anak-anak bininya pun dijamin oleh Allah, keselamatan dipeliharakan Allah, sehingga dalam keadaan hatinya tenang. Jadi nang tulak tenang, nang ditinggalkan tenang. Nang di surga menghadap Allah Maha Pengasih. Rohnya dihiasi, dibawa oleh malaikat ke langit, dan bumi pun memuliakan, diberikan kelembutan dan kebaikan atas bagi orang yang bertakwa itu. Nah itu hikmatnya. Belum ulangi lagi sedikit tambahan. Biar tuh beisukan makan tengah hari, makan malam, makan kapan waktu makan. Syukur pian hilang. Dimana syukurnya hilang? Sambahyang kada. Pian makan pemberian Tuhan itu nilai di sisi Allah, hukumnya adalah riba. Upah diambil begawe kada. Nah itu tuh karas penurun memadahkan supaya pian bertakwa tadi.
Nah jadi itulah itu sebagai tamsilan maaf. Nah jadi supaya kita tuh mendapat kelembutan dan kenikmatan. Kalau roh ini orang baik dihadapkan kepada Allah, sesudah itu dibawa kepada malaikat-malaikat, ini roh yang taat kepada Allah, diagungkan, dihormati dan para malaikat, dan dihiasi rohnya perhiasan akhirat. Nah, jadi badannya juga dihiasi dalam terang-terangan. Rohnya orang-orang taat ini dibawa ke hadapan Allah, diagungkan di hadapan para malaikat, sedangkan badannya ditinggalkan di bumi ini dengan diagungkan orang-orang yang menjasad dan menguburkannya. Saling menyalahkan, berancap-ancapan, berdesak-desakan, hendak menyolatkannya, hendak menguburkannya, berebut hendak menguburkannya. Kenapa orang yang tadi hendak berebut menguburkannya? Kenapa orang tadi berebut hendak menyolati sikin tadi? Orang yang tak tinggal itu hendak meminta syafaat barakahnya. Nah, kadang-kadang lah di sini dulu lah penyampaiannya, insya Allah. Jadi ini trik yang pertama. Trik yang kedua, karena insya Allah bila sudah sampai ilmu ini tadi, karena takajud ini cuplikannya akan datang. Kenapa jadikan dari malaikat ketika sangkakala meniup trompet, begitu ditiup trompetnya, maka bangkitlah orang dalam kubur tadi, duduk di atas kuburnya, begitu disambut dengan burak. Datang burak membawa langsung ke hadapan halaman surga. Takjub malaikat, takjub dari malaikat. Dari kubur dibangkitkan apa? Langsung ke surga. Adakah ikan melewati jembatan Siratal Mustaqim? Ada. Adakah ikan tanyakan marah buka? Ada. Adakah ikan ditakuni siapa nabi ikan? Ada. Langsung di hadapan halamannya surga. Artinya orang itu tanpa hisab. Nah itu cuplikannya aja. Nah akan datang sambungannya. Kenapa jadi orang ada tadi? Orang itu nang ahli taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tergolong, orang yang bertakwa, dan mendapat orang yang beriman, dan mendapat kebahagiaan kelapangan dunia dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalamat suratul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an-shifaa wa qalaqatina hadhihi wa nas'aluka al-azima wa taqabbalaha minka wa ihsana qabulan hasanan jamilan jazilan wa nas'aluka Allahumma tajallaha min tawsilaha ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa sawaba misla sawaba dalika arwahi abai wa khiymin minan nabiyyi wa mursalin. Summa sawaba misla sawaba arwahi al-kulli sahabati rasulillahi ajmain. Summa sawaba misla sawaba dalika mazid birika ihsan ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal awliya syarifus salihin khususan. Allahumma na'ala kubur kuburan jirahmata wal basyurun. Allahumma fir lahum warhamhu jannata manalahum masyakin ya arhamar rahimin. Allahumma ibra'ana lahum fil kuburihim syurga syamkiti wa amin rasata wa hijaga wa la sirati junat al-afiyah. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jalla rahmata wa maghfirata syafa'at ahli kubur. Allahumma jalla rahmata wa maghfirata syafa'at ahli kubur. Allahumma jalla rahmata wa maghfirata syafa'at ahli kubur. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam wa nabiyina wa ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.